Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Eri akan memberikan materi bahasa Indonesia tentang lanjutan tema media cetak, dan sekarang akan memasuki tema media elektronik. Mari kita simak video berikut ini ya. Baik anak semuanya, terkait iklan media cetak sudah Bu Eri jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang Bu Eri akan jelaskan tentang media elektronik. Nah, di sini iklan dalam media elektronik itu ada 4 ya. Yang pertama ada iklan dengan media TV, kemudian ada iklan dalam media radio, kemudian yang ketiga iklan dengan media internet, dan yang terakhir iklan dengan media papan reklame elektronik. Nah, berikut sudah ada masing-masing pengertiannya di bawah ya, bisa kalian cermati sendiri. Selanjutnya adalah isi dan jenis iklan elektronik. Yang pertama, iklan makanan dan minuman. Iklan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan makanan atau minuman. Yang kedua, iklan pariwisata, yaitu iklan yang berisi hal-hal terkait dengan pariwisata. Contohnya, iklan objek wisata, hotel, proyek wisata. Kemudian yang ketiga, iklan kecantikan dan perawatan tubuh, yang mana iklan yang berisi hal-hal terkait dengan masalah kecantikan dan perawatan tubuh. Contohnya iklan kosmetik, sampo, sabun mandi, dan pasta gigi. Yang terakhir yaitu iklan kesehatan, yang mana iklan yang berisi tentang hal yang bersangkutan dengan masalah kesehatan. Contohnya iklan pengobatan alternatif, obat-obatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri iklan media elektronik. Apa itu ciri-cirinya? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Kemudian yang kedua, memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Nah, yang ketiga, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif, artinya bisa mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang dilakukannya. Yang keempat yaitu khusus untuk iklan radio. Informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Ya, kemudian ciri yang kelima yaitu iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Di antaranya 1. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, setiap kata dan kalimat berisi kelebihan produk. Yang ketiga, memiliki daya tarik dan dari kata-katanya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik untuk didengar dan mengunggah orang untuk mencari tahu lebih banyak mengenai produk yang diiklankan. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang tidak membosankan. Berikutnya yaitu menyimpulkan iklan pada media elektronik. Nah, yang pertama, iklan pada media radio. Caranya memahami isi iklan radio yaitu dengan mendengarkan semua informasi yang disampaikan secara seksama. Simaklah bagian-bagian yang diberi intonasi. Berbeda saat iklan berlangsung. Kemudian yang kedua, iklan pada media TV yaitu cara memahami isi iklan pada televisi diantaranya dengan cara melihat, kemudian mendengarkan dengan membaca teks yang disajikan dengan seksama. Kemudian yang ketiga, iklan yang pada media internet dan reklame elektronik. Cara memahami iklan pada media ini sama seperti iklan TV. Namun ada berbeda iklan pada media ini yang hanya menyajikan tampilan visual atau audionya saja. Nah, di sini cara membuat kesimpulan pada iklan media elektronik yaitu dengan bahasa yang ringkas,
padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami diri sendiri atau orang lain yang membacanya. Nah, kemudian isi dan jenis iklan elektronik. Iklan makanan dan minuman, yaitu iklan yang berisi hal-hal berkaitan dengan makanan atau minuman. Kemudian yang kedua, iklan pariwisata, yaitu iklan yang berisi hal-hal yang terkait dengan pariwisata. Contohnya, iklan objek wisata, hotel, dan proyek wisata. Yang ketiga, iklan kecantikan dan perawatan tubuh, yaitu iklan yang berisi hal-hal terkait dengan masalah kecantikan dan perawatan tubuh. Contohnya iklan kosmetik, shampoo, sabun mandi, dan pasta gigi. Kemudian yang keempat, iklan kesehatan, yaitu iklan yang berisi tentang hal yang bersangkutan dengan masalah kesehatan. Contohnya, iklan pengobatan alternatif atau obat-obatan, atau iklan rumah sakit, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu kriteria dalam bahasa iklan. Yang pertama, mengunggah. Artinya, iklan dibuat dengan mencermati kebutuhan pembaca sehingga dapat memberikan solusi. Yang kedua, informatif. Artinya, kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Yang ketiga, harus menarik. Artinya, rangkaian kalimat pada iklan harus membuat pembaca tertarik dengan produk yang diiklankan. Yang keempat, kalimat pada iklan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan seperti keunggulan, potongan harga atau diskon, atau promosi dari produk yang ditawarkan. Kemudian di sini ada unsur-unsur iklan elektronik. Nah, bisa kalian cermati, itu ada media radio, media televisi, dan media internet. Nah, kemudian udah ada bagian-bagiannya, jadi bisa kalian baca sendiri ya, anak-anak semuanya. Jenis-jenis iklan elektronik berdasarkan isinya. 1. Iklan perusahaan, yaitu iklan yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan yang terujung pada pembangunan citra produk atau jasa yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut agar dibeli. Kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, di sini iklan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajak atau menghimbau untuk tidak atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, iklan komersial. Di sini iklan bertujuan mendukung pemasaran suatu produk atau jasa. Bu Eri berikan contoh-contoh iklan. Ada media TV, ada radio, dan internet. Bisa kalian pahami sendiri ya. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Kayak zombie, waktunya Roma Kelapa. Dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celap-celup. Roma Kelapa, celap-celup. Nikmat rasanya lelah sore hari. Celap-celup, ceriakan suasana. Pasti Roma Kelapa. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD.
pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Nah, anak-anakku semuanya, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya, dan harus selesai hari ini juga. Bisa kalian cermati untuk tugasnya berikut ini. Oke anak-anakku semuanya, tadi itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan selesaikan hari ini. Nah kemudian untuk tugas selanjutnya kalian diharapkan membuat iklan terkait media elektronik. Nah contoh iklannya bebas, mau tentang makanan atau jasa atau yang lainnya boleh. Dan pengumpulannya yaitu pada tanggal 23 April. Jadi ada waktu 1 minggu untuk kalian selesaikan tugas membuat video tentang iklan di media elektronik. Oke? Nanti tugasnya kalian kirimkan pada wali kelas kalian masing-masing. Anak semuanya, semoga pembelajaran tadi bisa memberikan manfaat atau ilmu bagi anak-anak semuanya walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat walaupun kita sedang berpuasa, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya apapun, dan semoga amal-amal perbuatan kita diterima oleh Allah SWT. Cukup sekian dari Bu Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.